Pernahkah Anda terkena hoak? Pernah dong. Lalu apa sih kaitan membaca kritis dengan hoax? Untuk pertanyaan ini, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang apa sih membaca kritis itu. Baik. Untuk pengertian membaca kritis akan dikutip dari 3 pakar. Yang pertama, menurut Agustina 2008, membaca kritis bertujuan untuk mengetahui fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Selanjutnya, menurut Tarigan pada 2008, membaca kritis sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung jawab, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Dan terakhir, menurut Sunarto 2010, membaca kritis adalah membaca yang melihat motif penulis dan menilainya. Jadi membaca itu tidak hanya sekedar menyeret apa yang ada, tapi bersama-sama penulis itu berpikir tentang masalah yang akan dibahas. Pastinya dalam membaca kritis, kita harus mampu mengolah bahan bacaan secara kritis dan menganalisa bacaan itu benar apa tidaknya. Pasti kalian masih ada yang bertanya-tanya, berpikir kritis itu apa sih? Berpikir kritis ya? Baik. Dikutip dari pakar ahli, pertama, menurut Ennis 2011, berpikir secara kritis adalah secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Menurut Walker dan Fine 2006 mengartikan berpikir kritis sebagai suatu proses intelektual dalam pembuatan konsep, pengaplikasian, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, pengalaman, refleksi, di mana hasil proses ini digunakan sebagai dasar saat mengambil tindakan nanti. Dan yang terakhir, berpikir kritis juga diterjemahkan oleh Fisher pada 2009 sebagai suatu proses berpikir yang terjadi pada seseorang dengan tujuan untuk membuat keputusan yang rasional mengenai sesuatu yang dapat diyakini kebenarannya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, kalian pasti sudah ada gambaran tentang definisi membaca kritis. Sekarang kembali ke topik yuk. Apa sih kaitan membaca kritis dengan hoax itu sendiri? Nah, dengan membaca kritis, kita dapat memfilter atau mengobservasi kembali kebenaran atau keaslian dari hoax atau berita yang diperoleh nih, baik secara asal data, sumber, dan fakta, serta kebenaran berita yang didapat. Jadi kita tidak hanya menyerap berita itu mentah-mentah, kita harus dapat menilai secara analitik terhadap berita yang didapat dengan cara berpikir rasional sehingga dapat menghasilkan keputusan dan tindakan terhadap berita yang dapat diyakini kebenarannya. Ada tidak cara-cara membaca kritis? Pastinya ada ya kan? Tentu. Menurut pakar Suedarso 1988 ada 4 cara. Pertama, dengan mengerti isi bacaan, dengan kata lain, isi pokok berita tersebut untuk menambah pemahaman. Kedua, melakukan pengujian sumber berita hoax itu. Misal dengan tahu penulis berita tersebut terjun di bidang apa sehingga dapat membedakan tulisannya berupa fakta atau opini belaka. Yang ketiga adalah dengan interaksi antara penulis dan pembaca. Terakhir, dengan cara terbuka terhadap penulis, dengan kata lain, pembaca juga melakukan evaluasi terhadap penulisannya. Selain cara, kalian juga harus tahu nih macam-macam cara membaca kritis. Sini kita jelaskan. Pertama, kalian bisa membaca berita secara sekilas atau dengan langsung ke masalah atau fakta yang dicari. Cara ini menjadikan informasi didapat bisa maksimal dengan waktu yang singkat dengan fokus pada bagian tertentu saja. Dengan kata lain, hanya mengetahui secara umum yang dibahas di berita itu saja. Macam yang kedua adalah dengan membaca cepat untuk informasi khusus. Dengan kata lain, hanya berfokus pada bagian yang kita ingin baca saja. Terakhir adalah dengan membaca teliti untuk informasi rinci. Jadi tidak seperti dua macam sebelumnya, dengan ini kalian bisa lebih tahu informasi secara rinci dengan membaca secara teliti dan cermat hingga benar-benar memahami berita yang disampaikan.
Hoax itu apa sih? Hoax didefinisikan sebagai deliberate fabrication or falsification in the mainstream or social media, atau pemalsuan, rekayasa informasi yang disengaja dalam media sosial maupun media arus utama lainnya. Ini menurut pendapat Rubin, Chen, dan Conroy pada 2015. Definisi hoax yang lebih kuno juga kurang lebih sama, yaitu rangkaian ketidakbenaran yang dikerangka sedemikian rupa dan disebarluaskan sebagai kebenaran. Ini menurut pendapat M.C. Dougall pada 1941. Sebuah informasi bisa saja mengandung kesalahan atau misinformation atau bias. Namun, kekeliruan hoax adalah buah dari kesengajaan. Dengan kata lain, hoax adalah rangkaian informasi yang memang disengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Jadi, purpose, false story or account that is present to be true, by Silverman pada 2012. Setelah mengenal definisi hoax, berikut beberapa berita hoax yang pernah kami alami. Halo Pak. Ya, Yong. Itu mengganggu. Ya, Saya Arsad Kapolsek Cidadap. Mangga, ada berita viral hari lepas ya? Betul, kami harus mengecek. Jadi TK Rimo tuh kan ngecek gua guys. Gua juga difoto, disangka gua kabur juga kali berubah jadi harimau. Terima kasih banyak Pak. Sami-sami mangga. Selamat bertugas Pak. Pak. Pakai sarung udah mau tidur. Turun Pak. Siap. Maksudnya apa ya? Selamat bertugas Pak. Mantap beres. Seviral itu di Bandung loh. Jadi berita ada harimau lepas di daerah Bandung itu hoax. Sesuai namanya, yaitu false context, yaitu menggunakan informasi asli namun disebar dalam konteks yang keliru. Umumnya informasi yang dipakai adalah pernyataan seperti foto atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun konteks yang ditulis itu tidak sesuai dengan realita. Ini terjadi karena jurnalistik yang buruk untuk mendorong opini halayak. Ini untuk berita di mana saat itu ada berita yang mengabarkan bahwa harimau milik Alshad Ahmad itu keluar dari kandang. Itu sampai mendatangkan aparat ke rumah Alshad Ahmad, padahal sebenarnya harimaunya itu masih ada di kandang itu. Dan dari berita tersebut memang ada foto harimau dan untuk lokasi serta jenis harimaunya itu benar-benar berbeda.